Ilmu tasawuf itu ilmu yang bukan sebatas diucapkan. Bukan sebatas teori baca kitab. Tapi ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang dalam. Penghayatan, makom ihsan. Dia merasakan, zauk itu apa? Hatinya itu berselera. Coba Bapak Ibu sekalian, sedang sakit, bawa ke tempat pesta. Ya. Beraneka ragam makanan dan minuman. Enak apa enak tuh makanan tuh? Kenapa? Yang salah makanan atau lidah kita? Begitu juga agama itu adalah kenikmatan yang besar. Bisa sujud itu kenikmatan besar. Bisa menangis air mata ketika zikir, kenikmatan besar. Tapi kalau kolbu kita berpenyakit, maka kita tidak akan merasakan kenikmatan ibadah, kenikmatan sujud, kenikmatan melangkah kaki ketika ke masjid, ketika baca Quran. Kolbunya tidak akan merasakan. Namanya zauk. Nah, ilmu tasawuf itu ilmu di mana kolbu kita dicicipkan oleh Allah merasakan kenikmatan ibadah. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang yang dalam keagamaannya, kedalaman agama diukur dengan ilmu tasawufnya. Kenapa? Sebab dalam agama ada 3 makom. Dalam hadis Jibril, makom Islam. Islam itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat, puasa, haji atau umrah. Itu Islam. Yang kedua iman. Iman kepada Allah di hati. Iman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir. Makom puncak adalah ihsan. Anta budallah ka'annaka taroh fa ilam takun taroh fa innahu yarok. Ihsan itu dalam agama pendalaman, penghayatan atau pengalaman spiritual, pengalaman batin, pengalaman ruhani dalam beribadah. Di mana kalbunya zauk merasakan kenikmatan ibadah. Bentuknya musyahadah, penyaksian kepada Allah, atau muraqabah, kita yang merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu adalah tokoh yang dalam penghayatan agama atau nilai ihsannya. Bukan sebatas iman, bukan sebatas Islam, tapi ihsan, penghayatan. Penghayatannya itu dengan kolbu. Bukan akal, tapi kolbu. Coba gini Pak. Ada anak remaja jatuh cinta sama seorang wanita. Kata teman-temannya, ih jelek itu. Tapi si laki-laki yang sudah jatuh cinta, gak jelek. Bidadari turun dari surga. Bayangkan, beda gak? Kata laki-laki yang lain, wanita ini jelek. Tapi kata laki-laki yang sudah jatuh cinta, bukan. Bidadari turun dari langit. Berbeda sekali. Kenapa? Cinta itu dengan hati. Begitu juga dalam agama, butuh kita tuh penghayatan. Butuh batin kita itu merasakan kenikmatan dalam ibadah. Nah, jadi talqin zikir itu supaya kita bisa memaknai kalimah la ilaha illallah dalam kehidupan. Sekaligus kita nanti lambat laun Allah bukakan mata hati. Sebab ketika la ilaha illallah kita baca, dihayati berguguran dosa-dosa kita. Penyakit-penyakit hati tadi yang mudah emosi, yang pendendam, yang iri kepada harta orang lain, itu oleh Allah bersihkan. Lalu pada gilirannya kolbu itu putuh, dibukakan. Kalau sudah dibukakan mata hati, tersingkap hakikat dan kelezatan beribadah. Jadi enggak sekali baca la ilaha illallah langsung. Butuh kontinuitas, diulang-ulang, dihayati, dihusukkan hatinya ketika melafalkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalau kolbu kita kalimah la ilaha illallah itu sudah dirasakan, dihayati oleh kolbu kita, itu jadi optimis hidup ini. Kenapa optimis? Yang dilihat adalah ridho Allah. Hidup itu ke depan bukan ke belakang. Mana yang suka pusingan? Yang pusing, ngeluh. Coba lihat, angkat tangan bu, Pak. Tapi kalaupun nggak angkat tangan kelihatan jidatnya. Stres gitu. Hidup tuh Pak ke depan bukan ke belakang. Hidup tuh maju bukan mundur. Boleh di masa lalu kita punya problem. Perbaiki dengan cara tobat. Tobatan nasuha. Ibarat supir Pak. Yang dilihat spion atau ke depan? Ke depan, kali-kali lihat spion. Hidup tuh ke depan bukan ke belakang. Ini banyak orang dihantui oleh masa lalu. Dibebani oleh masa lalu.
Akhirnya hidup ini jadi apa? Berat, stres. Jadi seperti supir, lihat ke depan, kali-kali lihat ke belakang. Hidup tuh ke depan, kali-kali lihat ke belakang masa lalu kita. Jadi kalau begitu, orang kalau dibukakan hati dengan kalimat la ilaha illallah, lihat tuh ke depan. Lihat tuh rahmat Allah yang besar, di mana Allah telah menyiapkan bagi kita orang yang beriman jannatin tajri min tahtihal anhar, surga luasnya seluas 7 lapis langit dan kekal di dalamnya. Beda seperti di dunia, Pak. Orang di dunia paling kaya pasti ada jenuhnya, pasti ada bosannya dengan nikmat itu. Membosankan. Kemarin dikejar-kejar, hari ini membuat terluka hati kita. Itulah kesenangan dunia. Allah sudah siapkan kenikmatan yang tak terbatas, unlimited dan abadi. Kenapa kita nggak tergugah? Orang yang beriman dikabarkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah kenikmatan surga yang abadi. Kenapa tidak gairah? Kenapa tidak optimis? Kenapa tidak semangat hidup ini? Itu maksud orang yang beriman itu busro, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kenapa? Karena dunia tidak dijadikan orientasi dalam hidup. Dunia tidak dijadikan tujuan dalam hidup ini. Apa sih kenikmatan dunia? Kenikmatan seksual, kenikmatan makanan, minuman, sejengkal semuanya. Betul nggak? Bapak ini pun, maaf nih. Istri kita kayak bidadari lagi apa enggak? Ditanya kok nggak jujur. Dulu ketika kita mau nikah, bidadariku katanya. Betul nggak? Kalau di pewayangan itu apa namanya? Sri Kandiku. Sekarang gitu apa enggak? Udah peot. Itulah kenikmatan dunia. Semuanya serba terbatas, instan dan terbatas. Kita orang yang beriman diinformasikan, dijanjikan oleh Allah ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Bersifat abadi, bersifat permanen. Kenikmatannya disebut kenikmatan surgawi. Tidak ada sakit lagi di sana. Tidak ada sakit, tidak ada musibah. Pokoknya di alam kesenangan dan kenikmatan yang bersifat permanen dan abadi. Orang yang beriman, di hatinya percaya terhadap janji Allah ini, dia akan gembira. Wah, ternyata bukan sebatas dunia ini. Jadi optimis hidup itu ke depan, ke akhirat, bukan ke belakang, bukan ke masa lalu. Masa lalu adalah pembelajaran. Salah di masa lalu, perbaiki. Yang sudah bagus, istiqomahkan. Hidup itu ke depan. Maka jangan terbebani oleh masa lalu. Tataplah ke depan. Janji Allah yang pasti. Bahkan semenjak di dunia sudah dapat ketenangannya. Mahal nggak ketenangan? Bisa beli di toko nggak ketenangan? Pak, beli ketenangan ya. Walaupun 1 juta, 10 juta, nggak ada jual ketenangan itu. Ketenangan itu di mana? Di hati yang sudah bersama dengan Allah. Itulah ilmu tasawuf, menghantarkan kalbu kita, kalbu yang optimis, kalbu yang tenang, kalbu yang damai. Karena apa? Karena hati dekat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.